ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pada perkara yang kedua dari perkara-perkara yang harus betul-betul diperhatikan oleh setiap wanita yang sedang ataupun akan membangun rumah tangga, yaitu apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan seorang wanita. Dalam sebuah hadis beliau menyatakan bahwa khairun nisa, wanita yang paling baik yang pertama adalah sebagaimana telah disebutkan man tasuruka idza absarta, wanita yang bisa membahagiakanmu ketika engkau memandangnya. Artinya sang suami merasa bahagia dengan memandangnya. Telah kita sebutkan yaitu hendaknya seorang wanita selalu menghiasi kecantikan wajahnya dengan senyuman. Sebagaimana kata orang, secantik apapun seorang wanita kalau nggak senyum juga tidak akan kelihatan cantik. Kemudian juga memperhatikan penampilan di depan suaminya. Jangan membiasakan berpenampilan semrawut, misalnya tidak pernah menyisir rambut ataupun menganggap gampang dengan hal tersebut, atau yang lain dari perkara-perkara yang menyebabkan terkadang seorang suami itu bosan melihat wajah istrinya. Kemudian yang kedua, wa tuti'uka idza amarta, wanita yang mau mentaatimu ketika engkau memerintahnya. Dan ini yang sedang kita bahas, yaitu imra'atun muti'atun li zawjiha, wanita yang taat terhadap suaminya. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap seorang suami ataupun seorang istri mengharapkan di dalam rumahnya itu penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kasih sayang, dan seterusnya. Dan harapan-harapan seperti ini bisa diwujudkan atau bisa didapatkan oleh mereka ataupun oleh kita semua yang sedang membangun rumah tangga, yaitu
dengan memperhatikan sikap-sikap kita masing-masing. Seorang wanita memiliki kewajiban apa terhadap suami? Begitu pula seorang suami memiliki kewajiban apa terhadap istri. Dan di antara perkara yang penting untuk diperhatikan adalah ketaatan seorang istri terhadap suaminya. Kita semua memahami bahwa kita adalah sebagai suri teladan pertama untuk anak-anak kita. Maka jangan sampai anak-anak kita terdidik oleh kita sebagai orang tua dengan didikan-didikan yang kurang pas. Misalnya mendidik anak ataupun mendidik anak dengan keadaan sering bertikai dengan suami. Seorang istri mendidik anaknya dalam keadaan dia emosi terhadap suaminya, maka akan terbawa terhadap pendidikan anak. Yang seharusnya anak itu diberi kasih sayang ketika masih kecil, sering diajak bercanda, ketika agak besar sedikit bercanda sambil bermain sambil belajar, dan seterusnya. Akan tapi kalau dalam keadaan emosi, maka yang demikian ini tidak mungkin untuk apa? Untuk dikerjakan. Lebih seringnya seorang wanita terbawa dengan keadaan. Misalnya sedang ada masalah dengan suaminya, maka anak pun bisa jadi imbas. Rewel sedikit dibentak, rewel sedikit dipukul, dan seterusnya. Yang demikian ini akan menghancurkan kebahagiaan rumah tangga yang diharapkan oleh setiap manusia. Dapatillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu memiliki hikmah yang begitu besar. Di antara hikmahnya seperti yang telah kita sebutkan adalah ibadah. Pernikahan itu adalah salah satu dari peribadahan yang kita tunaikan, yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadahan yang dengannya seorang muslim ataupun muslimah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara itulah kita hendaknya memperhatikan niat-niat kita ketika membangun rumah tangga tersebut. Dan pernikahan juga adalah nikmat dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada laki-laki ataupun kepada wanita. Oleh karena itulah, untuk mewujudkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberi aturan-aturan dalam masalah pernikahan. Untuk menjaga kenikmatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberi aturan-aturan. Di dalam pernikahan ada kasih sayang, ada kebahagiaan, dan seterusnya. Kalau kita ingin melanggengkan kasih sayang tersebut, kalau kita ingin rumah tangga kita selalu terpenuhi dengan kebahagiaan, maka kita pun harus berusaha. Di antara usaha tersebut adalah kita memperhatikan hak-hak kita masing-masing. Artinya, kita harus memperhatikan hak istri kita, dan istri kita ataupun seorang istri harus memperhatikan hak suaminya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan tersebut. Dalam firman-Nya, "Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan bagi para wanita itu mereka memiliki hak yang serupa dengan ataupun mereka memiliki hak yang serupa dengan laki-laki. Walahunna mithlu alladzi 'alaihinna, dan bagi mereka itu memiliki hak yang serupa ketika mereka dibebankan dengan hak tersebut. Bil ma'ruf, tentunya dengan ma'ruf. Maka engkau wahai akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki hak yang suamimu harus menunaikan hak tersebut. Harus memberikan hak tersebut. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala menghitung sebagai kemaksiatan ketika suamimu tidak menunaikan ataupun tidak memberikan hakmu. Dan begitu pula engkau sebagai seorang istri harus menunaikan hak suamimu. Bahkan hak suami tersebut dijadikan sebagai sebab masuknya engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dijadikan sebagai sebab bahagianya engkau di dunia dan akhirat. Yaitu hak yang harus engkau tunaikan adalah engkau harus menjadi istri yang mutiah li zawjiha. Engkau harus menjadi istri yang taat terhadap suaminya ataupun terhadap suamimu. Tidaklah suamimu mendengarkan tutur katamu kecuali tutur kata kalimat-kalimat yang baik. Tidaklah suamimu mendapatkan sikap-sikap darimu kecuali sikap-sikap yang baik. Dan seorang suami pasti mengharapkan sebuah harapan yang begitu besar, yaitu engkau selalu sesuai dengan keinginan suamimu dan kebutuhannya. Suamimu menginginkan apa? Maka harapan suamimu adalah engkau cocok dengan keinginan tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, menyebutkan sebuah kalimat yang menunjukkan besarnya hak suami yang harus engkau tunaikan, menunjukkan besarnya hak suamimu yang harus engkau betul-betul perhatikan. Dipermisalkan dengan sebuah kalimat. Kata beliau alaihi salatu wasallam, la yasluhu li basarin ayyasjuda li basar. Tidaklah diperbolehkan bagi seorang untuk sujud terhadap orang lain. Walau salah li basarin ayyasjuda li basar. Kalau sekiranya seseorang itu diperbolehkan untuk sujud kepada saudaranya, kepada orang lain, la amartul mar'ata antas judali zawjiha. Sungguh yang pertama kali aku akan perintah adalah wanita untuk sujud terhadap suaminya. Min adami haqqihi 'alaiha. Ini dikarenakan saking besarnya hak suami yang harus wanita tunaikan. Tidaklah Rasulullah SAW mengatakan la amartul mar'ata antas judali zawjiha. Sungguh aku akan perintah wanita untuk sujud kepada suaminya kalau diperbolehkan hal tersebut. Kata beliau, walau sholah libasnya sudah libasan. Kalau sekiranya orang itu dibolehkan untuk sujud kepada yang lain, maka sungguh yang akan aku perintah adalah seorang wanita untuk sujud terhadap suaminya. Ini likafrati huquqihi 'alaiha, saking banyaknya hak-hak suami yang harus ditunaikan oleh sang istri dalam keadaan sang istri itu tidak mampu untuk menunaikan hak-hak tersebut. Kenapa demikian? Karena saking banyaknya. Saking banyaknya. Tafadhillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan bahwa ketaatan seorang istri terhadap suami itu adalah salah satu sebab masuknya dia ke dalam surga. Beliau alaihi salatu wasallam Nabi kita menjadikan sebab seorang wanita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala setelah ataupun seorang wanita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu dengan ketaatan dia terhadap suaminya. Setelah ketaatan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya kita ataupun seorang wanita diperintahkan untuk selalu taat terhadap perintah suaminya selama tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sana ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
bahwa kata beliau telah bersabda Rasul alaihi salatu wasallam, "Idza shalatil mar'atu khamsaha." Kalau seandainya wanita itu menunaikan salat 5 waktu yang diwajibkan kepadanya, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa satu bulan Ramadan yang diwajibkan kepadanya, wa sanat farjaha, dan dia juga menjaga kemaluannya, wa ta'at ba'laha, perhatikan di sini, dan dia taat terhadap suaminya, dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Keistimewaan bagi dia, pahala bagi dia adalah dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Akhwatan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semua seorang mendapatkan keutamaan ini. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang tertentu. Di antaranya adalah kepada kaum wanita, pada seorang wanita yang mau mengerjakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dia menjaga sholat yang diwajibkan kepadanya, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian dia juga menjaga puasa bulan Ramadan. Kemudian dia juga menjaga kemaluannya. Dan yang terakhir adalah dia adalah wanita yang taat terhadap suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan keutamaan yang begitu besar. Kata beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalat, dia masuk min ayyababil jannah, dia masuk ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang dia kehendaki. Ini akhwat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketaatan terhadap suami adalah akhlak yang sangat betul-betul perlu diperhatikan. Dan hal tersebut adalah termasuk dari aspek-aspek dasar penyebab tegaknya, langgengnya keluarga ataupun langgengnya rumah tangga yang sedang engkau bangun. Engkau membangun rumah tangga itu sampai meninggal. Bukan apa? Hanya setahun 2 tahun kemudian dibiarkan. Tidak. Tapi rumah tanggamu itu engkau bangun semenjak engkau diakadkan oleh orang tuamu dengan suamimu sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan engkau. Dan begitu pula bahwa yang namanya ketaatan terhadap suami itu adalah landasan dasar kebahagiaan seorang wanita di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Jadi bukan semata-mata di akhirat saja, akan tapi di dunia. Mungkin berat perkaranya. Terlebih lagi ketika seorang suami yang senangnya memerintah. Ini perkara apa? Perkara yang berat. Akan tapi itulah sebab engkau bahagia di dunia dan sebab engkau bahagia di akhirat. Mungkin ketika engkau mengerjakan perintah tersebut berat ataupun tidak bahagia, tetapi natijahnya, hasil dari pekerjaan tersebut, ketika engkau mengerjakan perintah tersebut, engkau akan merasakan kasih sayang suamimu terhadapmu. Sehingga khotimillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul perlu diperhatikan hal tersebut. Sebatas apa ketaatanmu kepada suamimu, maka sebatas itu pula kebahagiaanmu di dunia dan juga di akhirat. Ini tolak ukurnya. Engkau mentaati suamimu sebatas sekian, maka kebahagiaanmu juga sampai sekian saja di dunia dan juga di akhirat. Akan tapi setiap engkau menambah ketaatanmu terhadap suamimu, maka ketahuilah kebahagiaanmu pun akan terus bertambah terhadap, ataupun kebahagiaanmu pun terus akan terus bertambah di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat, terkhusus yaitu di akhirat. Adapun di dunia ya hanya sebatas apa? Tempat singgah. Kalau misalnya merasa belum bahagia, engkau akan mendapatkan kebahagiaan tersebut di akhirat. Alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada nisa al-mu'minat
pada wanita-wanita mukminat, wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thariqah, jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita telah dikasih tahu bahwa jalan menuju surga setelah engkau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah engkau taat kepada suamimu. Apa yang telah kita baca hadis kemarin dari Usaim bin Mihsan, bahwa anna amatan lahu atat Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hajatin laha. Bahwa Usaim bin Mihsan dia memiliki bibi, dan bibi itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam suatu hajat, dalam suatu keperluan. Falamma faraghat min hajatiha, ketika wanita tersebut selesai dari keperluannya, qala laha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau Nabi kita pun berkata kepada wanita tersebut, "Azati zauji nanti, apakah engkau adalah seorang wanita yang memiliki suami?" Qala na'am, kata wanita tersebut mengatakan, "Iya, saya adalah wanita yang bersuami." "Kaifa anti minhu?" Bagaimana ketaatanmu terhadap suamimu? Kata wanita tersebut, "Ma'aluhu illa ma'ajastu anhu." Aku itu tidak taat kepada suamiku kecuali dalam perkara yang aku memang tidak mampu. Kata beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fanduri aina anta minhu." Perhatikan dirimu. Bagaimana ketaatanmu terhadap suamimu? Fa inna ma huwa jannatu wan nar. Karena suamimu itu adalah sebab engkau masuk ke dalam surga dan neraka. Fa inna ma huwa jannatu wan nar. Ketahuilah bahwa suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Maksudnya adalah asbab, sebab-sebab engkau masuk ke dalam surga, di antaranya adalah ketaatanmu terhadap suamimu. Kalau engkau tidak taat, tidak mau taat terhadap suamimu, maka bisa jadi itu adalah naruh, penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Dan kalau engkau adalah orang yang taat terhadap suamimu, maka fa'abshiri, bergembiralah. Mudah-mudahan engkau bergembiralah, engkau telah mengerjakan sebab-sebab yang dengannya engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hakala ta'ammali jayyidan fi qaulin syarif. Demikian perhatikan dengan baik apa yang disabdakan oleh beliau, huwa jannatu wan nar. Suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Sehingga kalau engkau ingin masuk ke dalam surga, maka perhatikan ketaatanmu terhadap suamimu. Dan kalau seandainya engkau diperintah kemudian memang tidak mampu mengerjakan hal tersebut, maka jangan sampai hal tersebut menyebabkan ketersinggungan suamimu terhadap engkau. Di sana ada perkara-perkara yang harus betul-betul diperhatikan, sikap-sikap yang bijak yang harus betul-betul diperhatikan oleh seorang wanita ketika menghadapi perintah-perintah suaminya. Yang fatihillah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita harus mengerti bahwa suaminya itu adalah manusia biasa. Harus mengerti dan menyadari. Begitu pula seorang suami, dia pun harus menyadari bahwa istrinya adalah wanita biasa. Maka perhatikanlah sebuah nasihat untuk seorang yang baru menikah. Nasihat disampaikan untuk seorang wanita, akan tapi ini sifatnya umum. Khudil afa minni, maafkanlah aku, maka akan terus ada, ataupun maafkanlah aku, maka aku pun akan terus mencintaimu. Artinya fatihillah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang manusia itu pasti memiliki kesalahan. Suami memiliki kesalahan, wanita ataupun istri juga memiliki kesalahan. Terlebih lagi adalah seorang suami yang memiliki tanggung jawab ataupun posisi dia adalah sebagai amir,
pemimpin di dalam rumah tangganya, mungkin dia lebih sering menyuruh, lebih sering mengatur ini dan itu, pasti sering terjadi kesalahan. Maka maafkanlah suamimu. Maka ketahuilah dengan pemaafan tersebut akan terus ada kasih sayangnya kepadamu. Dan jangan sekali-kali engkau menghadapi kemarahannya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak berkenan, ataupun jangan sekali-kali engkau membantah suamimu ketika suamimu itu marah. Tahu suamimu sedang marah, kemudian engkau pun tetap apa? Ngeyel. Nah ini, jangan sekali-kali seperti itu. Kalau memang suamimu sedang marah, dia perintah apa, lebih baik kau diam. Kalau suamimu lagi marah, dia berbicara terus, jangan sekali-kali engkau membantah. Ketahuilah, yang namanya api kalau disiram dengan minyak tanah ataupun solar, maka tentu itu lebih besar. Tapi kalau disiramnya dengan air, maka tentunya api tersebut akan mati. Ini perkara yang betul-betul perlu diperhatikan. Ketahuilah, yang namanya hati itu menyimpan dua permasalahan, cinta dan benci. Ada rasa cinta, ada rasa benci. Dan tidak mungkin dua perkara tersebut berkumpul pada satu waktu. Kalau sekiranya benci yang ada, maka tentunya cinta itu pergi. Tapi kalau sekiranya cinta yang ada, maka tentunya benci itu pergi. Maka jangan sampai mendatangkan kebencian, kemudian menghilangkan rasa cinta, atau menyebabkan perkara-perkara yang engkau dibenci, kemudian engkau pun hilang darinya. Ini betul-betul apa? Harus disadari. Selalulah menjadi seorang istri pemaaf, memaafkan suaminya, dan pahamilah bahwa suamimu itu adalah manusia biasa yang lebih sering ataupun sering terjatuh dalam perkara-perkara kesalahan. Sehingga kalau menyadari hal-hal tersebut, maka maafkanlah kesalahan-kesalahan suamimu. Dengannya rasa cinta suamimu kepadamu ataupun kecintaan suamimu padamu akan terus langgeng dan akan terus ada. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah nasihat-nasihat para ulama untuk seorang wanita ataupun untuk wanita salihah ataupun wanita yang sedang membangun rumah tangganya, yaitu bahwa yang namanya wanita yang salihah adalah wanita yang merasa bahwa suaminya itu adalah seorang sosok yang sangat berharga di sisinya. Wanita yang betul-betul membutuhkan keberadaan suaminya di sisinya. Bahkan dia merasa kebutuhan dia terhadap suaminya lebih besar daripada kebutuhan dia terhadap makanan dan minuman. Ini perkara sangat penting. Wanita yang mampu mengharmoniskan rumah tangga, wanita yang mampu menjaga kebahagiaan di dalam rumah tangga, itu adalah wanita yang merasa mengerti begitu besar kedudukan suaminya di sisinya. Betul-betul berharga suami itu di sisinya. Sehingga dia betul-betul merasa selalu merasa butuh terhadap suaminya. Bahkan kebutuhan dia terhadap suaminya itu lebih daripada kebutuhan dia terhadap air dan makanan. Ini yang pertama. Bersikaplah dengan sikap tersebut. Selalu menghargai suami dan selalu merasa butuh kepadanya. Yang kedua, wanita yang salihah, wanita yang bisa atau wanita yang ingin membangun rumah tangga yang baik adalah wanita ataupun wanita yang salihah adalah wanita yang mengerti hak suaminya.
wanita yang tidak perlu diingatkan tentang hak suaminya tersebut. Tidak perlu diingatkan dan sama sekali tidak perlu untuk selalu diingatkan. Mengerti tentang hak suaminya. Hak suaminya adalah ini dan itu, hak suaminya untuk ditaati, hak suaminya untuk ini dan seterusnya. Maka yang demikian inilah yang betul-betul harus dimiliki oleh wanita yang sedang ataupun akan membangun rumah tangga, ataupun wanita yang mengharapkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian perkara selanjutnya yang harus dimengerti oleh seorang wanita adalah, ataupun sikap bijak yang harus dimiliki oleh seorang wanita adalah, dia harus mengerti bahwa suaminya adalah manusia biasa, terkadang salah dan terkadang benar. Manusia yang tidak terjaga dari sebuah kesalahan. Akan tetapi setelah dia mengerti hal tersebut, dia harus bersikap dengan sikap yang bijak, yaitu dia bisa menghilangkan permasalahan-permasalahan yang datang dari kesalahan-kesalahan suaminya. Dia bisa menghilangkan permasalahan-permasalahan yang datang dari kesalahan suaminya. Bagaimana cara tersebut? Yaitu wanita selalu berpikir dengan pikiran yang positif. Ketika suaminya salah, maka dia berpikir apakah harus sekarang dibenarkan kesalahan tersebut, ataukah harus ditunda waktu untuk membenarkan kesalahan tersebut. Nyafatifillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita mengerti semua bahwa seorang laki-laki, seorang suami juga manusia biasa, terkadang salah, terkadang benar. Maka hendaknya ketika ada sebuah permasalahan yang datang dari kesalahan suami, hendaknya bisa hendaknya seorang istri bisa menyelesaikan dengan cara yang baik, yaitu dengan cara memilih waktu yang tepat, ataupun memilih cara yang tepat untuk membenarkan kesalahan suamimu tersebut. Suamimu salah, maka tidak mesti kesalahan tersebut harus dibenarkan di waktu itu. Engkau bisa memilih waktu yang tepat untuk membenarkan kesalahan tersebut, atau memilih cara yang tepat untuk membenarkan kesalahan tersebut. Bukan berarti dibiarkan kemudian apa? Tidak dibenarkan. Tetap dibenarkan. Tetap dibenarkan. Dan wanita yang salihah, wanita yang sedang membangun rumah tangganya, dia betul-betul harus memiliki perkara ini, yaitu ketika terjadi pertikaian ataupun perselisihan antara engkau dengan suamimu, hendaknya pertama kali yang harus engkau koreksi adalah dirimu sendiri. Dengan engkau berpikir, apa yang menyebabkan suamiku berbicara dengan pembicaraan tersebut? Atau engkau berpikir, apa yang menyebabkan suamimu mengerjakan apa yang telah ia kerjakan tadi? Jadi yang pertama kali dicari kesalahannya adalah dirimu, bukan kesalahan suamimu. Apa yang telah aku kerjakan sehingga suamiku demikian? Apa yang telah aku kerjakan sehingga suamiku mengatakan demikian ataupun berbicara demikian dan demikian? Ini apa tefillah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang betul-betul harus disadari oleh setiap wanita. Artinya, keberadaanmu adalah keberadaan seorang yang hendaknya berusaha untuk selalu mengalah dengan apa? Suamimu. Dengan mengalah tersebut, engkau akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan apa yang kau inginkan, yaitu rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, dan yang rahmah.
Bukan berarti kemudian mengalah ketika ada sebuah kesalahan, engkau diam kemudian tidak bisa ataupun tidak mau membenarkan. Harus engkau benarkan kesalahan tersebut. Tentu dengan cara engkau memilih waktu-waktu yang tepat dan cara-cara yang baik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan pada pembahasan ini. Insyaallah kita akan tambah faedahnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.